Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Seorang bodoh menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Sangat reaktif. Tetapi orang bijak mengabaikan cemooh, memberikan right response. Ada seseorang disebut a man after God's own heart. Itu David, Raja Israel, King David. Satu hari ketika Absalom memberontak, dia mengambil keputusan untuk tidak berperang. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kota raja. Memakai pakaian kabung, kepalanya dikasih abu. Dan saat sampai di satu tempat bernama Bahurim. Bahurim itu artinya desa anak muda. Dan ada seorang anak muda, keturunan daripada, masih ada keluarga lah. Tentu saja daripada dinasti yang terdahulu, daripada Saul, suku Benyamin. Saudara, apa respons pada David ketika Simei ini mengutuk dia, melempari dengan batu, menimbulkan abu. Saya lihat ya, kalau orang-orang lagi demo, dan dia mengutuk David, enyalah kamu, penumpah darah, orang dursila. Tuhan, dia bilang Tuhan yang ngangkat Absalom jadi raja gantikan kamu, sebab kamu penumpah darah. Saudara, David pada saat itu tentu saja ajudannya Abisai nggak terima. Tuanku, aku penggal kepala orang itu. Tidak usahlah. Kalau Tuhan izinkan dia mengutuk aku, biarlah. Disinilah iman kepada David. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Dalam hidup saya sering dihina orang. Saya sering dikutuk orang. Tetapi saya belajar dari David. Saya bilang, Roh Kudus yang dulu berkuasa pada David, tolong aku. Kalau Tuhan yang suruh kutukilah David, aku bisa apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya seluruh suku Benyamin sedang melihat ketika David mencegah Abisai untuk memenggal kepala dari Simei. Dan apa saya percaya, ketika semua terjadi perpisahan antara dua kerajaan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, Benyamin tetap setia. Dia melihat satu display tentang a great man. Ya, yang sungguh-sungguh. Allah mengatakan, the house of Saul makin lama makin lemah, the house of David makin lama makin kuat. Memberikan respons yang benar, itu penting. Satu kali saya dihina di depan umum, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya menerjemahkan seorang pengkhotbah, disuruh ganti. Tidak ada masalah. Sengaja untuk menghina saya.
Saya tidak kemana-mana, saya cuma tersenyum, saya duduk di sana. Dan ada seseorang berkata, "Pak, Bapak kok bisa ya? Bapak itu sengaja dipermalukan, dihina di depan orang. Bapak kok bisa begitu?" Saya bilang, "Saya ini alat. Kalau saya hamba saya bisa sakit. Tetapi kalau sebagai alat, terserah Tuhan." We learn from David. Kalau ada orang diizinkan menghina kita, kalau Tuhan yang izinkan gimana? Ya, jadi kan itu setiap warga kerajaan, culture kerajaan kita adalah our greater David, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seringkali tidak memberikan respons, seringkali diam. "Apakah engkau Raja Israel?" Seperti katamu. Ketika dihina, dia tidak membuka mulutnya. Ketika Herodes bertanya, dia tidak menjawab. Herodes tidak punya legitimasi. Dalam hidup ini, saudara sebagai orang yang diurapi Tuhan tidak bisa menghindar untuk tidak dihina orang. Biarkan aja. Saya belajar dari ibu saya. Biarkan 1000 orang menghina saya, asal Tuhan Yesus sayang saya. Dia bilang gini, pakai bahasa Surabaya, dihina itu tidak kalong tidak berkurang sedikit pun. I learn from my mom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom keluarga kerajaan. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Haleluya. Mari keluar dari kursimu. Hampiri 5 orang. Katakan hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik atas hidup kita. Yang percaya lambaikan tanganmu, Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau menyembahmu, kami mau memujimu lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik.
seperti-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Yesus. Cinta-Mu tak tertandingi. Aku mau katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan. Kami kagumkan perbuatan-Mu, perbuatan-Mu yang besar, yang telah selamatkan kami, yang telah bebaskan kami, yang telah melepaskan kami dari kutuk dosa, yang telah melepaskan kami dari belenggu dosa. Haleluya, haleluya,
Kekaguman kami kepadamu Sang Raja. Yes. Ku kagum, ku kagum, ku kagum akan Kau lebih meriah lagi sorak-sorai bagi Raja kita, katakan ku kagum hormat. Yes. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum Tuhan akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sorak-sorai satu menit bagi Raja kita. Nyatakan kekagumanmu pada Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau termulia, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini sukacita, lambaikan tanganmu. Siapa yang percaya bahwa Allah kita besar, Dia dahsyat dan luar biasa. Sorak-sorai meriah bagi Raja kita. Amin. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Lebih keras lagi katakan, Allah mana besar seperti Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Katakan, yes. Dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Mari bersorak-sorai. Sorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Katakan, Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Yesus. Amin. Sekali lagi lebih keras. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat, yes, penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Mari menari bagi Allah kita, katakan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan sukacita. Sorak-sorai. Sorak-sorai semua orang yang takut akan Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Sorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Coba saya ingin melihat wajah yang bersukacita. Lihat kanan kirimu. Lihat dia. Apakah ada sukacita di wajahnya? Amin.
Ada sukacita di wajahnya? Ajak menari, amin. Sebab kita menari bersama malaikat di surga. Haleluya, katakan dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Siapa sorak-sorai? Sorak-sorai semua orang yang takut. Lebih keras lagi, katakan dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Sorak-sorai, sorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Beri high five kanan kirimu. High five kanan kirimu. Yes. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kita alami, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Nggak ada yang mengeluh. Amin. Melewatin apapun itu, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Perkatakan sekali Yesus. Lebih keras lagi Rock Sumbawa. Haleluya. Yes. Haleluya. Benar Tuhan. Perkataan kami, iman kami. Sekali Engkau Yesus, tidak ada yang lainnya, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, jadi hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau saja. Makasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Kau Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi hidup dan kesempatan. Katakan dengan imanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
nyanyian iman kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali Yesus Tuhan. Ku cintakan dan angkat suara menyembahmu, jiwaku bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musik merdu dan nyaman. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be
sound in your ear. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami, sampaikan isi hatimu, beri kami pengertian untuk Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar Sumbawa? Sekali lagi shalom, apa kabar saudara? Sudah diberkati Tuhan, amin. Terima kasih buat Pak Gembala dan juga semua hamba-hamba Tuhan, jemaat di tempat ini sehingga kita bisa berfellowship bersama-sama. Sudah berapa hari ya di sini ya? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ada pelatihan dan beberapa kali ibadah dan sungguh saya sangat diberkati melihat apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin, saudara. Saya mohon maaf sebelumnya, setelah ini saya akan langsung ke bandara. Jadi nggak bisa selesai sampai doa berkat. Karena saya tahu bahwa saudara semua sudah diberkati, amin. Nah Bapak Ibu, kita masuk di minggu keberapa di bulan Februari ini? Minggu kedua. Ya, kita masuk di minggu kedua di bulan Februari ini dengan sebuah tema gereja yang Tuhan beri lewat pemimpin kita adalah choosing forgiveness, memilih pengampunan. Jadi memilih untuk mengampuni, memilih. Jadi pengampunan itu bukan pilihan, bukan suatu yang bisa diabaikan saudara. Tapi saudara harus memilih untuk bisa mengampuni. Haleluya. Ya, mengampuni siapa? Siapa aja, termasuk keadaan di mana kita berada hari ini. Termasuk situasi di mana kita berada hari ini. Karena ada banyak orang terhalang perjalanannya karena ada hal yang belum dia ampuni dalam kehidupan dia. Nah, Tuhan mau saya dan saudara juga mengampuni kesalahan ya. Karena bulan ini juga kita berbicara tentang forgiving offenses. Jadi mengampuni kesalahan. Karena firman Tuhan berkata, bila saudara mengampuni maka dosamu juga akan diampuni. Amin. Jadi mengampuni adalah hal yang paling indah dalam pertumbuhan iman kekristenan kita. Tidak dikenal di pengajaran agama lain. Ya, buat mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu bisa buat jahat, saya bisa buat lebih jahat. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan kita belajar bahwa mengampuni adalah nilai dalam kerajaan Allah. Ya, saudara harus hidup di dalam kebenaran, saudara hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin bagi buat saudara tentang ada seorang tokoh di Alkitab, orang yang begitu powerful, mempersiapkan jalan buat Tuhan bahkan. Tetapi ternyata biarpun sekali bernabi, dia juga manusia biasa. Ya, kalau dia nggak menjaga hatinya, itu bisa menjadi penghalang untuk dia bergerak maju dalam kebenaran. Nah, siapa dia? Namanya Yohanes Pembaptis. Dia mengalami kekecewaan yang begitu berat dalam kehidupan dia. Dia mempersiapkan jalan untuk Yesus, dia bahkan membaptisnya. Dia bahkan berkata bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu. Ya.
Tapi dia tahu siapa yang dia baptis. Dia tahu siapa yang waktu keluar dari dalam kolam kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun di atas pundaknya. Dia tahu siapa pribadi itu. Tetapi somehow saudaraku, dalam tekanan yang begitu berat membuat Yohanes Pembaptis ini kehilangan akal sehatnya. Kehilangan segala suatu kepercayaannya. Kenapa demikian? Karena dia memiliki yang namanya kekecewaan. Apa saudara? Kekecewaan. Saudara harus tahu bahwa kekecewaan itu menyerang siapa saja. Gak peduli apapun posisi saudara. Gak peduli umur saudara berapa. Masih muda, setengah tua, sudah tua sekalipun. Orang masih bisa kecewa. Ya kan? Karena kekecewaan itu adalah keadaan yang membuat seseorang tertekan. Tidak bisa keluar dari kungkungan. Nah, keadaan Yohanes pada waktu itu adalah dalam penjara, saudara. Dia di penjara. Nah, penjara itu saudaraku membuat dia menjadi tertekan. Kenapa orang kecewa? Pertama, karena dia tertekan. Kenapa dia tertekan? Berarti ada yang menawan hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah yang menawan hidup saudara? Adakah yang mengikat saudara sehingga membuat Anda menjadi orang yang di bawah tekanan? Orang yang di dalam tekanan begitu berat. Sebab seorang Yohanes Pembaptis pun bisa mengalami kekecewaan. Saudara harus tahu bahwa kekecewaan itu membunuh iman. Saya ulangi sekali lagi. Kekecewaan itu membunuh iman. Ya, membunuh iman. Kekecewaan itu membuat orang kehilangan pengharapan. Bahkan apa saudaraku? Membunuh kemampuan untuk mempercayai. Enggak punya lagi rasa trust. Ya, kalau dalam komunitas kita udah gak rasa percaya dengan orang sekitar kita, itu pasti ada kekecewaan. Gak bisa dibilang, saya gak kecewa kok Pak, saya sudah mengampuni tapi jaga jarak. Yesus gak pernah buat gitu. Bayangkan kalau dia mengampuni saudara dan saya dan saudara lalu kemudian dia jaga jarak, jadi apa kita? Tapi kita suka kayak begitu kan, shalom shalom hari Minggu gitu. Tapi pahit masih jalan sebenarnya. Kita kecewa. Kenapa terjadi seperti itu? Itu tadi yang saya mau katakan. Dia membunuh kemampuanmu untuk mempercayai sesuatu. Saudara nggak percaya lagi. Alah Pak, siapapun presidennya Pak, keadaan saya tetap aja begini. Saya nggak akan nyoblos Pak, saya golput Pak. Padahal di firman Tuhan nggak boleh saudara golput. Semua pemimpin yang dipilih adalah pilihan Tuhan juga. Di atas penentuan Tuhan. Tapi orang kecewa dengan keadaan. Ada orang kecewa dengan gas LPG 3 kilo. Ada orang kecewa dengan harga-harga cabai yang naik begitu tinggi. Saudara bisa kecewa oleh apa saja. Ada orang kecewa dengan gereja. Ada kecewa dengan banyak hal. Tapi mari coba buka Matius 11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa yang mendasari Yohanes Pembaptis menjadi orang yang kecewa? Ya, Matius pasal yang ke-11, ya, Matius dekat Kejadian, sudah. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar, perhatikan ini, untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam apa? Kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar apa saudaraku? Pekerjaan tentang siapa? Siapa Kristus? Yang dia baptis, yang dia persiapkan jalannya. Oke? Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Coba bayangin saudara. Yohanes tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Dia sudah tahu siapa Mesias, tapi karena dalam penjara, dia perintahkan murid-muridnya untuk bertanya. Coba tanya sama dia, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan orang lain? Aneh gak menurut saudara pertanyaan ini? Halo? Aneh gak saudara? Coba saya mau saudara kritisi sedikit. Aneh gak saudara? Saya kenal saudara hanya karena saya dikunci dalam rumah. Saya dengar cerita tentang saudara dan kemudian saya bertanya, coba tolong tanya sama dia. Apakah dia si Hans itu? Padahal saya kenal baik, kenal dekat. Kan lucu saudara. Tiba-tiba saya jadi orang yang tidak mengenal. Ini yang terjadi dalam diri Yohanes. Lanjut. Yesus menjawab mereka. Nah ini lihat jawaban daripada Yesus. Pergilah dan katakanlah kepada siapa? Yohanes. Apa yang kamu dengar dan kamu
lihat. Siapa yang didengar dan dilihat itu? Yang didengar dan dilihat oleh murid-muridnya Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Saudara, ada banyak orang lupa kalau dia pernah ditolong Tuhan. Kok amin? Ada banyak orang lupa pernah ditolong Tuhan. Ada banyak orang lupa dia pernah disembuhkan Tuhan. Ada banyak orang lupa waktu dia bangkrut Tuhan yang angkat hidupnya. Ada banyak orang lupa bahwa dia dibebaskan dari ikatan kuasa gelap. Hanya karena kecewa dia tinggalkan Tuhan. Itu adalah orang yang tidak tahu diri. Tugas kami hamba Tuhan bukan menyenangkan telinga saudara. Tugas kami hamba Tuhan adalah memberitakan kabar baik. Supaya terjadi kelepasan di tengah-tengah umat Tuhan. Ada banyak orang kecewa meninggalkan gereja. Enggak lagi pelayanan. Di sini enggak ada, amin. Ada di goa-goa dalam kedalaman 10 kilometer. Orang enggak lagi beribadah. Kecewanya sama manusia, tapi tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Tuhan salah apa buat saudara? Tidak ada seorang pun di antara Anda yang hari ini datang dengan tabung oksigen. Saudara bernafas dengan begitu luar biasa, itu Tuhan yang beri. Tapi saudara perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini firman datang buat kita semua. Bukankah kamu juga dulu buta sebelum mengenal Tuhan? Kamu gak mengerti pengampunan, kamu gak mengerti tentang kasih karunia. Tapi karena Yesus saudara menjadi melihat. Saudara tidak lagi lumpuh. Kau punya kemampuan untuk bergerak. Saudara gak lagi lumpuh secara ekonomi. Kalaupun hari ini masih berjuang, bukankah Tuhan tetap menyertai Anda? Yohanes mendadak lupa segala sesuatunya. Karena apa? Kekecewaan. Hati-hati saudara. Kekecewaan membunuh iman, pengharapan, bahkan rasa untuk mempercayai hilang seketika. Tapi perhatikan ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang apa? Tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengar ini, orang yang kecewa sama hukumnya dengan orang yang menolak Tuhan. Sekarang dengar ini. Kalau saudara masih punya kekecewaan, sekalipun saudara datang tiap minggu beribadah, saudara sama dengan menolak Tuhan. Bukan Daniel Ray pasal 1 ayat 5 yang bilang. Firman Tuhan yang bilang. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kadang-kadang orang berpikir, saya bisa tetap kok Pak hari ini, saya bisa mengampuni dia, tapi kekecewaan jalan terus. Kalau masih ada rasa kecewa dalam diri saudara, dengar ini, saudara sedang menolak Tuhan di saat yang bersamaan. Saya nggak ngerti kenapa orang tua rohani kita Pak Timotius Arifin kasih tema ini sepanjang tahun ini. Bahkan selama 3 bulan kalau saudara perhatikan Januari, Februari, Maret, kita berbicara tentang heart, forgiving, relationship. Saya tahu pasti ada pesan Tuhan buat jemaat Rock Ministry di seluruh dunia. Termasuk di Sumbawa. Tuhan sayang Anda dan saya. Karena Tuhan sayang pesan ini datang buat kita semua. Ya, coba perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. So, waktu saudara kecewa sama hukumnya dengan saudara menolak Tuhan. Karena kalau orang kecewa, kekecewaan selalu diikuti dan penolakan akan Tuhan pertama. Kekecewaan juga selalu diikuti dan menolak pekerjaan Tuhan. Kalau dia sudah tolak Tuhan, kalau dia udah kecewa, sebentar lagi. Pak maaf Bu, kayaknya saya untuk beberapa bulan ke depan gak bisa pelayanan dulu. Sorry, karena ini toko saya ramai sekali. Saya udah. Padahal karena kecewa. Padahal kita survei tokonya sepi-sepi aja. Kecewa. Hah? Lama-kelamaan, Komsel gimana? Aduh ini kebetulan rumah lagi berantakan, banyak tukang di rumah. Ada rayap di mana-mana. Jadi aduh lagi dibersihin Pak. Jadi kita juga kayaknya belum bisa Komsel nih. Ya.
Kok udah lama gak ketemu? Ini dia Pak, saya masuk angin di kepala. Makanya saudara, lihat ya, orang kecewa itu pertama dia tinggalin Tuhan, dia tolak Tuhan. Kedua dia tolak pekerjaan Tuhan. Yang ketiga dia tolak umat Tuhan. Dia gak mau lagi fellowship. Orang yang begini akan menyendiri. Saya berdoa itu gak ada di antara kita. Ya. Pembunuh iman dalam sebuah survei dikatakan adalah rasa nyaman. Saudara tahu apa itu nyaman? Nyaman untuk tetap kecewa juga ada yang nyaman. Dia belum tahu siapa saya. Emang kamu siapa? Dia belum tahu Pak kalau manusia lama saya kembali. Hanya orang bodoh yang bangga dengan masa lalu yang sudah dibuang ke tempat sampah. Dengar baik-baik. Ada yang bukan amin tadi malah Shopee. Haleluya. Bukan di situ, di sebelah sini. Kok di situ yang terintimidasi? Pastor. Haleluya. Ada orang saudara kenyaman dengan rasa pahit. Nyaman banget. Ya. Dia merasa gini, itu it's not a big deal, itu bukan masalah besar. Jadi kalau saya pahit ya itu it's okay. Ada lagi bilang, just follow your heart, itu drakor. Follow Jesus, jangan follow your heart, karena hatimu bisa salah. Hati manusia itu jahat. Tanpa terang Kristus, dia gak mungkin jadi baik. It's okay to be not okay. Siapa yang bilang? Kalau seorang gak okay, ya gak ada yang okay. Halo? It's not okay kalau dirimu gak okay. Jadi saudara hati-hati dengan kenyamanan. Kenyamanan membunuh iman. Tapi tahukah saudara pembunuh iman terbesar adalah kekecewaan. 85% Barna Institute bilang orang meninggalkan gereja karena kecewa. Dia pindah dari gereja A ke gereja B karena banyak kecewa karena asyirnya nyalam tapi matanya ke tempat lain. Kecewa karena lupa nyalam, kecewa karena gak dibesuk, kecewa karena musiknya kurang bagus. Kecewa kayaknya gerejanya begitu-begitu aja dan seterusnya. Kayaknya gereja sana lebih baik deh. Dia pindah, saudara. Di sana kayaknya gak ada masalah. Karena kamu pindah, gereja itu jadi punya masalah. Karena saudara belum beres di tempat yang lama. Saudara pikir saudara lebih baik. No, mereka punya masalah baru. Aduh, kedatangan masalah baru. Ya, semua rumah bagus sampai engkau datang ke dapurnya. Setuju? Semua rumah bagus, datang ke dapurnya. Saudara, wih makanannya enak. Begitu dapur, ada kecoa. Begitu ke dapurnya, kok ini gak kurang bersih. Artinya apa? Saudara masuk lebih dalam, makin saudara tahu ada yang kurang. Disitulah perananmu untuk memperbaikinya. Kalau saudara cuma bisa kecewa, komplain, marah, dan seterusnya. Saudara gak dapat apa-apa. Yang ada adalah engkau menolak Tuhan di saat yang bersamaan. Lo firman yang bilang. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan sepenggal-sepenggal. Padahal kitab jelas bilang kecewa dengan menolak Tuhan itu sama. Makanya Tuhan gak mau saya dan saudara kecewa. Haleluya. Tuhan gak mau saudara dan saya kecewa. Karena orang yang kecewa akan membangun benteng untuk menolak firman Tuhan. Amsal 18 ayat 19 tolong. Amsal 18 ayat yang 19. Ya. Orang yang kecewa akan membangun benteng untuk menolak firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi dikatakan di Amsal pun sama. Ya, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kekecewaan membuat saudara menolak semua hal yang baik. Apa yang Tuhan sanggup beri di dalam kehidupan kita. Ya. Kata kecewa, di sini kan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu diambil dari sebuah kata di dalam baik terjemahan Ibrani maupun Yunani, kandalitso atau pasya. Yang punya arti gini, terperangkap, tersandung, dikhianati, bahkan dicabik-cabik. Bapak gak tahu hati saya seperti dicabik-cabik. Dia kecewa tuh. Pakai topi kok miring.
Kecewa tuh. Karena dia nggak bisa pakai topi miring. Yang bisa minum topi miring. Orang kok dandanannya begitu. Dia nggak punya kemampuan untuk dandan seperti itu. Apapun terjadi, kecewa. Karena kata kecewa dari bahasa aslinya, baik pasya maupun kandalitso, itu sama dengan skandal. Sama. Ya. Orang yang membangun bentengnya, dia menolak firman Tuhan, dia menolak kebenaran dan seterusnya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, waktu dia belum bertobat, dia kecewa dengan begitu luar biasa. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia bertobat. Waktu dia bertobat tanpa dia sadari, kekecewaan di masa lalu terbawa saat dia melayani Tuhan. Dan dia terus melayani Tuhan. Dan akhirnya dia menulis sebuah kesimpulan ini. Ternyata dia bilang begini, kita bisa melayani dengan musuh yang mengecewakan. Tapi apa yang kita khotbahkan hanya tidak menguntungkan kerajaan Allah, melainkan kerajaan kegelapan. Saya dan saudara bisa melayani bersama-sama, bahkan berdiri bersama-sama sebagai asyar. Padahal habis itu kita masih punya kemarahan. Kita bisa melayani satu mimbar dengan orang yang mengecewakan. Tapi kita tidak pernah berdamai dengan hal tersebut. Tahukah saudara, yang saudara kasih makan bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan kegelapan. Dia makin senang, dia gak takut saudara pelayanan, gak takut. Iblis gak takut saudara ada di mimbarnya, gak takut. Bahkan maaf ya, iblis gak takut dengan kalung salib yang saudara pakai. Sekalipun dengan salib besar dalam sebuah gereja, iblis gak takut. Hanya film vampir yang ngajarin kita, setan takut dengan kalung salib. Kebenarannya gak begitu. Iblis hanya takut kalau saudara punya gaya hidup salib. Bukan aksesoris salib. Karena dalam gaya hidup salib, saudara bisa mengampuni orang lain. Itu gaya hidup salib. Setan paling takut. Saudara mau pelayanan, pakai baju keren, sama-sama berdiri barengan, luar biasa. Tapi kalau masih punya kepahitan, iblis tepuk tangan ke gereja aja terus, tapi pahit terus. Itu yang dia mau. Tapi yang iblis gak mau begini, saudara datangi orang tersebut, terlepas Anda salah atau Anda tidak salah. Saudara datang dan bilang gini, saya mau berdamai buat kamu sebab kehendak Tuhan lebih besar daripada ego kita. Shalom. Dan itu akan terjadi satu ledakan yang begitu besar. Bagaimana Pak kalau saya pahit dengan istri saya? Bagaimana kalau saya pahit dengan suami saya? Terserah. Berdamailah. Sepi. Sepi. Haleluya. Sepi. Kan Pak Firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kayaknya suami baru sudah datang. Istri baru sudah datang. Jangan pernah berpikir. Ya yang belum punya istri ya. Amin, dia amin. Dia memang sedang menantikan itu saudara ya. Nantikanlah Tuhan di gunung kudusnya Tuhan. Ya. Tapi saudara yang sudah punya pasangan jangan nantikan itu. Berdamailah. Ya. Saya bersyukur di gereja kita ini saudara, jemaat itu dijagai dengan pengajaran. Ya, kerajaan Allah itu saudara, itu bukan sesuatu yang ada di luar sana, yang jauh dan susah saudara jangkau. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahannya dalam diri kita. Dia ada di dalam, bukan ada di luar. Makanya perkataan gini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam bahasa Inggrisnya bilang repent because the kingdom of God is at hand. Apa arti at hand? Dalam jangkauan. Sudah dekat itu at hand. Saudara pegang handphone at hand kan? Saudara pegang semua gadget saudara at hand. Artinya apa? Dalam jangkauan. Saudara bisa lihat kapan saja, saudara bisa searching kapan saja. Kerajaan Allah itu saudara bisa masuk kapan saja. Saudara bisa nikmati kerajaan Allah itu kapan saja. Makanya untuk bisa menikmati itu firman Tuhan bilang apa? Repent. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara kata bertobat di situ artinya adalah perubahan paradigma. Bukan berpindah dari gelap kepada terang.
Kata bertobat dalam terjemahan aslinya perubahan pola pikir. Jadi saudara, dengar baik, kalau pola pikirmu tetap salah, engkau sama dengan tidak bertobat sekalipun engkau memakai jubah kekristenan. Karena pertobatan itu dimulai dari peperangan pikiran. Peperangan terbesar kita dalam pikiran kita. Kenapa orang kecewa? Karena pikirannya mendrive dia untuk terus marah dan kecewa. Selama saudara drive pikiran saudara untuk hidup dalam kebenaran, kekecewaan tidak punya tempat dalam hati saudara. Itu yang dibilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara mau lihat at hand. Wah, handphone boleh di tangan saya. Tapi kalau saya nggak punya password untuk bukanya, ya itu cuma barang biasa aja. Passwordnya apa? Untuk nikmati kerajaan Allah. Repent. Haleluya. Kenapa ya kok hidup saya gini-gini aja ya? Kenapa ya kok saya nggak maksimal? Karena tidak dalam koridor kerajaan Allah. Saudara harus tahu pemerintahan Tuhan dalam diri kita memampukan Anda untuk pergi keluar memanifestasikan kuasa Allah. Itu dia. Ya, kerajaan Allah itu datang dalam diri saya dan saudara, dia memerintah dalam diri saudara. Untuk apa? Supaya Anda dan saya punya kemampuan untuk mengaplikasikan kasih Tuhan di luar sana. Makanya kekecewaan adalah hal yang membunuh kehidupan kita selamanya. Jadi dengar, jangan bereaksi ketika kekecewaan datang. Haleluya. Jangan apa saudara? Jangan bereaksi. Ya, karena Tuhan mau saudara berespon kok. Haleluya. Beda respon dengan reaksi kan? Reaksi muncul karena tekanan dari luar, tapi respon muncul karena tekanan dari dalam. Tekanan apa? Karena pengenalan akan Tuhan. Jadi beda respon dengan reaksi. Saya nggak diminta oleh Tuhan untuk saya dan saudara bereaksi, tapi Tuhan meminta kita untuk apa? Berespon. Nah makanya gini saudara lihat. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis menerima apa yang menjadi jalan hidupnya. Karena apa? Coba lihat tadi Matius pasal 11 tadi ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia sudah menolak Tuhan. Pada akhirnya karena perkataan ini, Yohanes menerima apapun yang menjadi jalan hidupnya. Kalaupun dia harus mati secara martir, dia siap. Haleluya. Kalaupun dia harus hidup dengan cara yang mungkin kurang pas, seperti bukan yang menjadi harapannya, dia pun apa? Siap. Karena apa? Karena perkataan ini, berbahagialah orang yang tidak menolak aku dan menjadi kecewa. Hari ini, kita semua bisa melayani Tuhan kalau kita tidak kecewa. Amin saudaraku. Tokoh yang kedua yang saya mau cerita buat saudara di Alkitab adalah Petrus. Wow. Kalau saudara baca Yohanes 21, ya nanti ayatnya baca di rumah saja. Karena ada banyak itu dari ayat yang pertama. Petrus itu kecewa. Karena dia kecewa, dia kembali pada pekerjaan lamanya. Ya. Ngapain? Jadi nelayan. Balik lagi. Udah jadi disciple, sudah jadi murid. Dia kembali pekerjaan lamanya. Tapi heran, ia gak dapat satu ekor ikan pun. Dengar, kalau engkau gak beres dengan hidupmu hari ini, saudara akan kembali kepada masa lalu saudara. Pasti. Alkitab udah catat tuh. Petrus kembali ke masa lalunya, kembali ke hidup masa lalunya. Dia kembali menjadi nelayan, tapi semalam-malaman dia juga gak dapat apa-apa. Karena apa? Karena kekecewaan yang luar biasa. Tapi dalam Lukas pasal yang kelima, Petrus bertobat. Saudara tahu kenapa dia mendapatkan ikan? Karena musim hujan? Dia bilang sepanjang malam aku tidak mendapatkan ikan. Padahal Petrus kan orang yang ahli dalam menangkap ikan kan. Dia nelayan. Kenapa saudara dia gak dapat ikan? Karena dia gak punya standarnya Tuhan.
Waktu kita kecewa, kita keluar dari standar yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Dia udah gak punya itu. Netnya gak bisa nampung ikan satu pun gak bisa. Tapi heran dalam Lukas pasal 5. Waktu dia menebarkan jala, ikan itu datang dan netnya sampai koyak. Kenapa netnya koyak? Sederhana. Karena jaring yang dia punya bukan dalam kapasitas kepercayaan dia kepada Tuhan. Tapi ketika Lukas pasal 5, itu Yohanes pasal 21. Ketika Lukas pasal yang kelima, waktu dia tebarkan jala, netnya itu bisa menampung begitu banyak ikan. Dan tidak jalanya robek. Kenapa saudara? Sederhana. Karena dia sudah dalam standarnya Tuhan. Saya dan saudara tidak akan bisa menampung apapun. Kapasitas kita tidak akan mampu untuk menampung apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dalam standarnya Tuhan. Nah Tuhan punya standar adalah gini. Mengasihi, mengampuni. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan membawa peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam hidup saya dan saudara. Untuk menarik kita pada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Jadi saudara jangan marah kalau kau punya cerita yang kurang baik di masa lalu. Karena one day cerita itu akan berguna untuk membawa engkau melihat hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Hari ini saya bisa melayani banyak orang. Kalau saya lihat hidup saya ke belakang, saya bersyukur. Saya bukan senang dengan apa yang terjadi di masa lalu, tidak. Tapi saya bersyukur karena saya ketemu Tuhan di masa itu. Kalau saya gak pernah ketemu Tuhan, saya gak bisa cerita apapun hari ini. Ya, jadi kalau hari ini engkau diperlakukan tidak baik, hari ini engkau mengalami cerita yang kurang enak, saudara mendapatkan intimidasi dan seterusnya, yang kurang saudara harapkan, it's okay. Karena apa? Karena hal itu akan membawa saudara pada pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Suatu hari nanti saudara akan pergi untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Waktu Petrus suruh mengembalakan, Tuhan cuma bilang begini, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti apa domba-dombanya Tuhan? Yang seperti kita. Haleluya. Ya kalau saudara dulu mantan pemabuk dan saudara bertobat hari ini, ya jangan heran kalau Tuhan kirim anak komsel yang model-model gitu juga. Saudara. Gembalakanlah domba-dombaku yang modelnya kayak kamu. Ya modelnya kayak saya ini waktu kemudian saya bertobat, saya memuridkan anak-anak rohani, modelnya 11-12 kayak saya. Keras kepala, sama kayak orangnya. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang yang keras kepala, saudara ketemu orang-orang susah diatur, ya lihat diri saudara sendiri, buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Maka Yesus bilang gembalakanlah domba-dombaku Petrus yang modelnya kayak kamu. Gak mungkin Andreas yang mengembalakan yang kayak kamu. Harus kamu yang mengembalakan orang yang modelnya kayak kamu. Gak enak ini. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau mendidik saya dan saudara untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita berjalan dalam anugerahnya. Bagaimana Pak cara mengatasi rasa kecewa? Kan ada kekecewaan nih. Pertanyaan gimana cara supaya saya bisa lepas dari kecewa? Gimana caranya? Cuman satu, bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Dan di dalam pengenalan akan Allah. Haleluya. Mungkin jawabannya klasik. Tapi mari jujur, ada banyak orang gak belajar mau bertumbuh dalam Tuhan. Makanya marahan, kepahitan, kekecewaan terus ada dalam dirinya. Saudara hanya bisa lepas dari itu semua. Obatnya cuma satu, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Bertumbuh saudaraku. Ada lagu lama. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa? Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara mau bertumbuh? Bukan di gereja, di dalam Kristus. Gereja adalah wadah di mana engkau bisa
mengaplikasikan pertumbuhanmu. Haleluya saudaraku. Bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Kemarin saya layani seorang pengusaha. Dia punya usaha yang cukup besar di luar negeri. Nah, dia telepon saya pernah ke negara itu dan lihat usahanya. Bisa dibilang mungkin untuk supermarket dia yang terbesar. Dia punya usaha supermarket beberapa orang Indonesia. Dan dia bilang gini, Kak saya nggak bisa melayani di gereja itu. Saya tanya kenapa? Karena begini. Jadi kamu mau ngapain? Saya kayaknya dengan istri dan anak-anak udah putuskan. Kami sepertinya akan pindah gereja. Oke. Apa saran Kak Rey buat saya? Salah sendiri tanya sama saya. Oke. Sudah siap menerima jawaban saya? Saya bilang, iya. Gini loh. Kan Tuhan gak pernah bilang kamu bertumbuh pada gereja. Tuhan minta kamu bertumbuh pada Kristus. Jadi bedakan bergereja dengan bertumbuh. Kamu kan gak bertumbuh bukan berarti kamu tidak bergereja. Saudara lihat ya, ada orang bilang gak bertumbuh tapi gak gereja lagi sama sekali. Ya kan? Nah kamu kan gak bertumbuh karena apa dulu? Karena kecewa sama pendetanya, kamu kecewa dengan diakennya, kamu kecewa dengan sistemnya atau apa. Tapi saudara tetap harus bertumbuh. Karena bertumbuh itu adalah pilihan dan keputusan saya dan saudara. Sekarang saya tanya, kamu beli telur 3 biji, kamu kantongin bisa nggak? Bisa. Kamu pegang dengan tanganmu? Bisa. Beli telur 2 kilo bisa kamu pegang dengan tanganmu? Oh enggak, jadi saya harus ngapain? Kamu perlu keranjang, kamu perlu besek, kamu perlu plastik sebagai apa? Wadah. Nah dengar, kalau orang bertumbuh, maka buah pertumbuhannya itu harus ada tempat untuk mengaplikasikannya. Namanya wadah. Wadah itu apa? Gereja. Amin saudaraku. Saudara gak bisa handle telur itu 2 kilo sendirian. Dia diam lama sampai halo ada orang di situ. Anybody home? Saya sampai telepon halo. Ya Kak. Mungkin itu bukan jawaban yang dia harapkan. Tapi saya harus bilang buat dia, kamu bertumbuh itu kepada Kristus. Kalau saudara bertumbuh pada gereja, saudara pasti kecewa. Karena gereja tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Tapi di gereja ini kita dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Buah-buah kita itu teraplikasi. Saudara yang bisa nyanyi, saudara melayani, saudara yang bisa sound system, saudara ada di situ. Saudara bisa jadi usher, saudara bisa jadi pendoa, saudara bisa menjadi apa saja. Pakai semua karunia sebagai bentuk buah saudara untuk teraplikasi di sebuah wadah yang tepat. Sehingga apa? Engkau bertumbuh. Jadi bertumbuh itu 2 arah, bukan cuma 1 arah. Oh karena khotbahnya kurang, karena ngajarnya kurang, karena gereja gini, saya gak bertumbuh. Tapi dia gak pernah berpikir bahwa dia juga perlu bertumbuh dari dalam dirinya sendiri. Amin. Akhirnya dia bilang, jadi saya harus gimana? Jangan tanya saya. Kalau tanya saya, supermarketmu kasih saya. Jangan tanya saya, kamu tanya Tuhan. Mungkin kamu sudah terlalu nyaman, kamu terima dolar setiap hari. Kamu sudah mulai berpikir, kamu sudah mulai bisa menilai si A, si B, ini kurang, ini gak bisa, ini gak bisa. No. Kamu harus mulai berpikir, saya harus bertumbuh. Ingat ilustrasi itu, bahwa telur kalau cuma 3 biji saudara bisa pegang. Tapi kan Tuhan gak kasih saudara buah itu cuma 3, dia kasih saudara lebih banyak dari itu. Nah saudara perlu keranjang. Apa keranjangnya? Kalau kita di Sumbawa, gereja ini keranjangnya. Ini wadahnya, amin. Mari aplikasikan buah itu di situ. Sementara saudara sedang mengaplikasikan buah, percayalah engkau juga sedang bertumbuh di saat yang bersamaan. Kalau udah begitu saudara, ya kekecewaan saudara bilang, ya udahlah namanya juga manusia. Ya udahlah namanya, ya udahlah. Ya. Saudara akan bisa mengampuni orang tersebut, amin. Satu kali waktu anak rohani saya, anak yang saya pikir saya bisa harapkan, saya andalkan menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, suka sama istri orang. Istrinya asyir lagi, haleluya. Ya, suka sama istri orang. Dan
Ya istrinya orang itu juga suka lagi sama anak ini. Ya memang salah dua-duanya juga. Ya mungkin karena dia ganteng dan sebagainya, punya karunia yang luar biasa. Lihat suami mungkin ya sama-sama ganteng lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi wah mau dibawa ke polisi, mau gimana. Anak ini dekat dengan saya, istri daripada ibu ini juga dekat dengan saya. Singkat cerita saya diajak ke coffee shop, duduk. Dan apa yang terjadi? Dia maki-maki saya. Kamu bapak yang gak benar. Kamu bapak, saya mau karungin di dalam hati saya menganjing mau dikarungin. Saya bawa ini ke polisi. Kamu gagal jadi seorang bapak. Dia kecewa, dia marah. Kamu gagal, istri saya bilang kamu yang gagal sudah jadi suami. Karena istrimu juga suka sama dia. Tapi saya diam aja, saya gak ngomong. Cuma dalam hati aja saudara. Saya diam aja. Kamu gagal. Saya bisa tuntut dari duduk sampai tuntut. Wah itu semua waktu itu belum ada droplet. Sudah belum zamannya COVID. Jadi droplet udah hujan badai aja udah. Ya, saya terima dan penuh ucapan syukur aja. Haleluya. Oke, sudah selesai. Saya cuma membuat dia gini. Yuk kita introspeksi diri. Saya minta maaf mewakili anak rohani saya. Yang mungkin, bukan mungkin, yang telah berbuat salah terhadap keluarga kamu. Tapi saudaraku, saya datangi anak rohani saya ini. Dia mau tinggalin Tuhan. Dia tinggalin pelayanan. Saya bilang, kalau sementara waktu kamu gak melayani saya setuju. Kamu perlu introspeksi diri. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Saya ajak anak-anak rohani yang lain, ayo peluk dia. Ayo bangkit ya, bangkit. Kamu harus menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Akui kesalahan kamu, datangin dia. Mau kamu nanti dikarungin, biarlah beri dirimu dikarungin. Terserah. Kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dirimu. Saudara lihat ya, dia datang ke orang ini. Saudara tahu, hari ini mereka jadi sahabat baik. Amin saudaraku. Ya, sahabat baik. Dan istrinya bertobat, dia bertobat. Dan anak rohani saya ini juga sudah menikah, saya berkati pernikahannya. Dan mereka jadi teman yang baik hari ini. Karena apa? Pengampunan. Pak, masa mungkin Pak ada yang begitu? Ada tuh. Ada seorang teman saya pengusaha yang luar biasa. Punya hutang miliaran rupiah. Dipercayakan sebuah perusahaan. Hutang gali lobang, tutup lobang. Dia butuh hampir 20 miliar lebih. Dia gak bisa tutup saudara. Gak tahu gimana caranya. Dia pengusaha tapi dia juga seorang gembala sidang. Kena COVID tiba-tiba habis semua. Dia gak bisa tutupin. Dia datang sama pemimpin rohani. Harapannya dia mau bilang, gimana dengan keadaan gini? Apakah saya harus meninggalkan perusahaan ini atau enggak? Masalahnya pemimpin rohaninya Om Franky. Nah, itu lain cerita. Datang ke Om Franky. Om, ini begini-gini. Om Franky cuma bilang gini. Telepon dia, akui kamu pakai duitnya. Dia bilang, kalau mau ngomong gitu Om, saya gak perlu ketemu Om. Justru itu kamu ketemu saya. Ya, ketemu dia dan bilang saya pakai duitnya. Wah dia bergumul saudara. 1 minggu dia bergumul. Bagaimana mungkin ini. Tapi saudara dia telepon. Pak maafkan saya. Pas COVID datang. Perusahaan yang dipercayakan ini bankrupt dan uangnya kepakai untuk nutupin perusahaan saya yang pakai. Berapa sekian puluh miliar. Oh gitu. Saya siap untuk terima konsekuensi. Saudara tahu apa bosnya bilang gini. Gak apa-apa Pak. Saya justru mau percayakan Bapak satu perusahaan lagi supaya Bapak bisa nutupi hutang yang itu. Lanjutkan pegang perusahaan saya. Nggak tepuk tangan jangan setengah tiang. Saudara. Ketaatan membuat saudara hilang dari rasa takut. Ketaatan membuat saudara hilang dari kekecewaan. Suara pemimpin rohani itu penting sebagai obat lepas dari kekecewaan. Haleluya. Datang kepada pemimpin rohani saudara dan tanya apa yang harus saya lakukan. What should I do? Saya bilang buat anak saya, kamu kalau begini kamu kecewa, dia kecewa, kepahitan, kalian berdua akan hilang dari Tuhan. Datangi dia dan minta ampun untuk apa yang terjadi. Istrinya juga minta ampun, anakui. Akhirnya apa? Jadi sahabat baik. Hari ini tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya mungkin. Hanya otak manusia kita yang semangkok bakso dan es teler ini yang membuat kita berpikir itu tidak mungkin.
Tapi saudara harus tahu, Anda harus diterobosi hidup saudara dengan Tuhan. Haleluya. Saya tutup dengan ini. Waktu kita ini kronos, katakan kronos. Kronos ya. Dari kata kronos ini muncul kata kronologi. Ya, waktu kita ini kronos. Waktu Tuhan itu disebut waktu kekal. Waktu kekal Tuhan itu namanya aionios. Nah, orang itu suka dengan kata yang berikutnya, kairos. Ya kan? Orang pikir itu kairos itu waktu Tuhan. Padahal penerjemahan asli kairos itu bukan waktu Tuhan. Kairos itu momentum. Nah, momentum ini kapan datang? Anda harus tahu, momentum itu datangnya tiba-tiba. Kalau saudara nggak berjaga-jaga, akan hilang kesempatan itu. Ketika dia lewat, saudara harus bisa langsung tangkap. Itu momentum namanya. Nah, kita ini nggak mungkin bisa mengaplikasikan semua kesaksian yang saya cerita tadi. Ya, telepon saya udah pakai puluhan miliar, saudara bukan jutaan, puluhan miliar. Dia juga pikir saya hamba Tuhan, saya juga seorang gembala sidang, saya juga seorang bisnismen. Tapi orang tua rohani bilang kamu harus jujur karena kamu hamba Tuhan. Kamu cerita, kalau kamu jujur Tuhan pasti tolong. Dan betul saudara, Tuhan tolong. Anak rohani saya juga sama, dia juga hamba Tuhan saudara. Kamu harus minta ampun, siapapun kita bisa jatuh dalam hal apapun. Tapi dengar baik, 7 kali orang benar itu jatuh, dia 7 kali akan bangkit lebih lagi dari sebelumnya. Kalau dia percaya kuasa Tuhan. Nah ini kronos ini keras kepala, kepahitan, penuh amarah dan semua ini kronos kita ini. Nah kita perlu ditembus saudara oleh aionios. Beri diri saudara untuk ditembusi oleh Tuhan. Nah saudara gak akan pernah bisa melihat kairos. Saudara gak akan pernah bisa melihat momentum kalau waktu kekal Tuhan tidak menerobos waktu manusia saudara. Jadi izinkan Tuhan menembus waktu-waktu terbatas kita. Makanya forgiving offense. Kita gak bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau saudara gak melihat kasihnya terlebih dahulu. Izinkan Tuhan untuk menembus semua kekosongan, semua ketidakmampuan, semua kekurangan-kekurangan kita. Waktu Tuhan menembus waktu-waktu terbatas kita, maka saudara yang terbatas ini menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara nggak lagi dalam kronos saudara, Anda sedang tinggal dalam apa? Kairos. Momentum demi momentum akan datang dalam hidup saudara. Kenapa? Karena itu tadi, aionios, waktu kekal Tuhan menembus waktu terbatas kita yang disebut sebagai kronos. Kita nggak lagi dibilang, oh kronologinya orang itu seperti ini. Kita nggak akan lagi dibilang, oh dia dulu cerita belakangnya seperti itu. Enggak. Karena apa? Anda adalah orang yang penuh dengan favor of God. Why? Sebab waktu terbatasmu telah ditembus oleh waktu kekal Tuhan. Dan saudara tinggal berjalan dari satu kairos kepada kairos yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat Rock Sumbawa. Sampai ketemu lagi dalam waktu-waktu yang berikutnya yang menyenangkan bersama dengan Bapak Ibu Saudara, amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Gereja ini bertumbuh, berkembang sesuai dengan arahan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Tudi dengan Ibu, dengan semua anak-anak mereka, juga dengan staf pengembalaan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berkati mereka semua Tuhan. Tuhan tolong pakai gereja ini. Berkati Tuhan para pendoa di tempat ini. Berkati staf pastoral pengembalaan. Berkati para guru-guru sekolah minggu. Juga Tuhan para pembina di KGC. Juga RPC di tempat ini. Kami mau lihat Tuhan pertumbuhan yang meningkat. Kami percaya bukan hanya jumlah jemaat yang meningkat. Tapi pertumbuhan iman juga bertambah-tambah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan di atas segala sesuatunya. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Engkau yang terikat terlepas dalam nama Yesus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir, melimpah dalam kehidupan setiap daripada saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa bersama, katakan amin. God bless you all. Sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan. Penyingkapan firman Tuhan yang memberkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami tidak terhalang oleh rasa kecewa kami sehingga kami menolak Tuhan.
Tetapi kami mau bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Di dalam standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan. Boleh mengalami pertumbuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Iman kami boleh semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Rey Tuhan dan juga istri serta seluruh keluarganya. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan memberkati, memakai pelayanannya. Seluruh kehidupannya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Juga buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, baik kami yang ada di sini maupun yang tidak berada di tempat ini. Tuhan biar kami sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, biar kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, untuk kami mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, melalui pemimpin kami yang baru Tuhan, biar Tuhan memberkati beliau Tuhan dengan seluruh staf yang ada, bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Berkati seluruh sistem pemerintahan yang ada Tuhan, supaya bekerja dengan baik Tuhan, dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan, membawa bangsa kami lebih maju Tuhan, membawa bangsa kami lebih berjaya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Sumbawa. Dengan cuaca yang ada hari-hari ini kami bersyukur Tuhan tetap punya kendali atas kota kami Tuhan. Keamanan, kesejahteraan ada atas kota kami. Kami bersyukur Tuhan melalui hujan yang Tuhan berikan mendatangkan berkat bagi kota kami. Kesuburan bagi setiap ladang-ladang jagung yang ada diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati setiap usaha orang-orang di Sumbawa. Bahkan orang-orang Sumbawa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan diakonia. Biarlah melalui persembahan kami boleh memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Supaya mereka juga hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan berikan juga persembahan umum biar dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 16 Februari 2025 akan dilaksanakan di Aula Kucikan Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Ati Sriwinati STH. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Selamat atas kelahiran bayi laki-laki, anak kedua dari Bapak Daniel Dimas dan Ibu Kris, Misael Ishak Gunawan pada 8 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram, @RockSumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan selamat buat kelahiran cucu kedua ya Pak. Cucu kedua dari Pak John Lee beserta Ibu Ling. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang sebulan Pak ya, sudah 1 bulan. Ya, anak dan ibunya selamat, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya sebagai tambahan lagi, selamat datang kami ucapkan buat adik kami
Febiana Lendi. Ya. Selamat bergabung bersama Jemaat GB Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja sebagai tambahan dan untuk hari ini kita langsung ditinggal tadi sama Bapak Ray. Kebetulan berangkat langsung dengan pesawat yang setengah 10 ya, jam 10. Jadi kita mengucapkan terima kasih buat Pak Ray tadi yang sudah berangkat duluan. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan ke Ibu Ati. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita serahkan sepanjang minggu ini di dalam pimpinan Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau. Engkau sangat dan sangat mengasihi kami semua. Kami bersyukur firman-Mu terus mengingatkan kami. Tenggelamkan terus kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Hidup kami terus hidup dalam pertobatan sesuai tuntunan firman Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat sayang kepada kami semua. Mari umat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Bapa Sorgawi. Ini kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kedua tangan kami mengangkat di hadapan Tuhan. Meminta berkat Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Karena Engkau Allah Emmanuel yang selalu bersama kami. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Bapa memberkati saudara, kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan intim bersama Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima dan sudah diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.